Pernah nggak kalian ngerasa ada tempat yang terlihat biasa, tapi kalau malam, rasanya semua mata menatapmu dari kegelapan? Kali ini gue bakal cerita sesuatu yang bener-bener bikin merinding. Kisah nyata dari Gunung Kawi tentang seorang anak yang jadi tumbal dan harga sebuah kekayaan yang nggak pernah kita bayangin. Kisah ini bukan sekadar legenda atau cerita seram buat seru-seruan. Banyak orang bilang, mereka yang terlalu kepo sama rumah Bramardana nggak pernah keluar dengan selamat dah. Jadi, siap-siap, lampu dimatiin, volume dinaikin, karena ini bukan cerita buat yang lemah jantung. Ini kisah tumbal anak di Gunung Kawi. Tidak ada yang lebih mengusik dari sebuah rumah besar yang terlalu sunyi. Di kota Malang, tepat di jalan yang dipenuhi pepohonan besar peninggalan Belanda, berdiri sebuah rumah yang dikenal warga sebagai Rumah Bramardana, atau orang-orang cukup menyebutnya Rumah Pak Bram. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Pagar besi tinggi, taman terawat, lampu gantung besar di teras depan. Tapi siapapun yang pernah melewati rumah itu pada malam hari akan merasakan hal yang sama. Hawa dingin yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang menatap dari dalam. Kenapa rumah bagus gitu rasanya malah kayak kuburan? Tanya Andi, seorang pengemudi ojek online yang sering mangkal dekat situ. Temannya, Bayu, hanya menatap rumah itu dengan wajah tegang. Karena rumah itu memang bukan rumah biasa. Maksud lo? Bayu meneguk kopi sachet yang sudah hambar, lalu berbisik lirih. Lo nggak tahu ceritanya? Itu rumah pesugihan. Rumor itu telah lama beredar. Pak Bram dulu hanyalah pedagang biasa, jual beli kayu dan bahan bangunan di pasar daerah Turen. Hidupnya sederhana bersama istri dan 2 anaknya. Hingga sekitar 4 tahun lalu, semuanya berubah. Usahanya tiba-tiba melejit. Ia membeli lahan, membangun hotel, punya perusahaan ekspedisi. Orang-orang menyebutnya rezeki nomplok, tapi sebagian lainnya menyebut itu rezeki yang menuntut nyawa. Desas-desus mulai menyeruak ketika anak bungsunya, Dimas, tiba-tiba menghilang. Saat ditanya tetangga, istrinya, Purani, hanya menjawab singkat, Dimas sekolah di Singapura. Tapi tidak ada foto keberangkatan, tidak ada kabar. Tidak pernah ada panggilan video seperti anak-anak lain yang sekolah di luar negeri. Bahkan, ulang tahunnya pun selalu berlalu tanpa perayaan. Hanya kue yang diletakkan di meja, tanpa lilin, tanpa tawa. Suatu malam, Bu Rini, tetangga yang tinggal tepat di seberang rumah Pak Bram, menyaksikan sesuatu yang membuatnya berhenti keluar malam sejak saat itu. Aku lihat lampu rumah Pak Bram nyala semua, ceritanya gugup. Penasaran, aku keluar buat menjemur pakaian yang belum sempat kering. Saat aku lihat ke arah rumah itu, terus, sahut seorang tetangga lain. Bu Rini menelan ludah. Suaranya turun pelan. Aku lihat, ada anak kecil berdiri di balkon. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri sambil nunduk. Tapi yang bikin aku hampir pingsan, anak itu nggak punya bayangan. Rumah itu kini jadi misteri publik. Mobil mewah sering keluar masuk, tapi jarang orang melihat siapa penghuninya. Para satpam yang pernah direkrut untuk bekerja di rumah itu tidak pernah bertahan lama. Ada yang keluar seminggu setelah diterima, ada yang hanya 2 hari. Saat ditanya apa alasannya, jawabannya selalu sama. Maaf, saya nggak tahan. Ditanya lebih lanjut, mereka hanya menggeleng dengan mata penuh ketakutan. Malam itu, saat hujan turun gerimis, Bayu kembali menatap rumah itu sambil berbisik. Lo percaya nggak kalau ada orang yang rela ngasih tumbal demi kekayaan? Andi mendengus. Cerita begitu mah udah biasa. Di Jawa, mana-mana ada pesugihan. Bukan sembarang pesugihan, sahut Bayu cepat. Ini pesugihan Gunung Kawi.
Suara itu langsung membuat Andi diam. Nama yang satu itu bukan nama asing. Gunung Kawi, tempat yang dikenal keramat, tempat orang-orang mencari kekayaan lewat jalan gelap. Tapi barusan Bayu bilang sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bayu menatapnya lekat-lekat. Dan katanya, harga untuk pesugihan Gunung Kawi bukan cuma sesajen, tapi darah keluarga sendiri. Hening. Udara malam tiba-tiba terasa berat. Dari arah rumah itu terdengar suara samar, mirip dentingan piano Ika dimainkan pelan. Bayu membeku. Andi menoleh cepat. Ngelamun ya, Bay? Lo yang mainin piano? Andi mencoba bercanda. Bayu tidak tertawa. Lo juga dengar? Andi mengangguk perlahan. Iya, tapi rumah itu katanya udah nggak ada anak-anak lagi, sambung Bayu. Mereka berdua terpaku. Dentingan piano masih terdengar, lembut, pelan, seperti dimainkan oleh tangan kecil kaos yang kesepian. Malam itu untuk pertama kalinya, Andi percaya satu hal. Rumah itu sedang menyembunyikan sesuatu yang gelap, sesuatu yang menunggu ditemukan. Tidak banyak orang yang berani berada di depan rumah Pak Bram setelah lewat jam 10 malam. Bukan karena ada anjing galak atau satpam yang suka marah-marah, justru sebaliknya. Rumah itu terlalu sepi. Sepi dengan cara yang salah. Sepi seperti makam yang lupa ditutup tanah. Namun malam itu, seorang sopir taksi online bernama Rama memberanikan diri menunggu order di dekat sana. Hujan baru saja reda, jalanan masih basah, memantulkan lampu jalan yang redup. Saat ia sedang merapikan dashboard mobilnya, notifikasi order masuk di ponselnya. Lokasinya, depan rumah Pak Bram. Serius? Gumam Rama. Ia menatap map aplikasi. Pin merah berkedip, tepat di depan gerbang besi yang sekarang memantulkan cahaya lampu mobilnya. Oke, mungkin ada tamu, pikirnya. Baru saja ia membuka kaca, seseorang tiba-tiba sudah berdiri di samping mobilnya. Padahal tidak ada suara langkah sedikit pun. Untuk Rama, kata orang itu dengan suara datar. Rama tersentak. Lelaki itu tinggi, berpakaian serba hitam, jas rapi, dasi hitam, sepatu mengkilap. Tapi yang membuat Rama gelisah bukan soal penampilannya, melainkan kulitnya yang terlalu pucat. Nyaris seperti boneka porselen. Dan yang paling aneh, meski udara dingin, lelaki itu tidak menghembuskan uap napas sedikit pun. Iya, betul Pak, silakan masuk, kata Rama menahan gugup. Sepanjang perjalanan, lelaki itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk tegak dengan tatapan lurus ke depan. Tidak memainkan ponsel, tidak melihat keluar jendela, hanya diam. Dan setiap kali Rama melirik lewat spion tengah, ia merasa pria itu seperti tidak berkedip. Akhirnya Rama memberanikan diri bertanya, "Tujuannya kemana ya Pak?" Lelaki itu pelan-pelan menoleh dan menjawab singkat, "Ke tempat perjanjian." Rama bingung. Tempat perjanjian? Maksudnya kantor, hotel, atau... Tidak ada jawaban. Lelaki itu kembali diam. Hanya terdengar suara mesin mobil dan gesekan ban di jalan basah. Setelah 15 menit perjalanan tanpa arah jelas, lelaki itu tiba-tiba berkata, "Putar balik, kembali ke rumah tadi." Rama menoleh cepat. "Loh, baru sebentar keluar Pak. Mau balik lagi?" "Sudah waktunya," gumam lelaki itu. "Sudah waktunya? Apa?" Lelaki itu menatap Rama melalui spion. Mata hitamnya kosong, pekat, seperti tidak punya cahaya. Dan saat itulah ia berkata pelan, tapi dingin menusuk, "Tumbal harus dibayar." Rama spontan menginjak rem. Mobil berhenti mendadak. "Apa maksud Anda, Pak?" katanya mulai panik. Tapi kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada bekas pintu terbuka. Tidak ada tanda lelaki itu pernah berada di mobil. Rama tercekat. "Astagfirullah." Ia gemetar hebat sambil memutar balik mobil dan melaju sekencang
mungkin menuju pos ojek terdekat. Begitu tiba, ia langsung menghampiri Bayu dan Andi yang sedang berteduh di bawah warung kopi. "Muka lo pucat banget, Ram. Dikejar preman?" tanya Bayu. Rama duduk tanpa bicara. Tangannya bergetar saat menuang air ke gelas kopi. Setelah beberapa saat, barulah ia membuka mulut. "Gua baru nganter tamu dari rumah itu." Bayu dan Andi langsung menatapnya serius. "Rumah Pak Bram," Rama mengangguk. "Dan gua rasa gua baru nganter yang bukan manusia." Andi menelan ludah. "Lo ngelawak kan?" Rama menatap mereka dengan mata yang masih ketakutan. "Gua nggak bohong. Dia bilang satu hal sebelum hilang. Tumbal harus dibayar." Hening. Hanya ada suara rintik hujan yang jatuh lagi pelan-pelan. Malam terasa semakin gelap, seolah mendengar kata itu saja sudah mengundang sesuatu yang tidak seharusnya datang. Dan tanpa mereka sadari, kisah ini baru saja dimulai. Nama Gunung Kawi selalu terdengar seperti bisikan yang tidak ingin diucapkan keras-keras. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak rahasia, terlalu banyak orang yang kembali dari sana dengan mata yang tidak lagi sama. Mereka mungkin masih bernapas, masih berjalan seperti manusia biasa, tapi jiwanya seakan tertinggal di hutan sunyi di kaki gunung itu. Bayu akhirnya memberanikan diri menceritakan apa yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik warung kopi. "Gue pernah dengar cerita tentang Pak Bram," katanya pelan. "Ini bukan gosip murahan. Yang cerita ini orang yang pernah kerja sama dia." "Kerja gimana?" tanya Rama. "Supir pribadi," jawab Bayu. "Namanya Suko. Dia cerita ini waktu masih kerja, sebelum dia berhenti mendadak dan kabur dari kota." Rama menelan ludah. "Kabur?" Bayu mengangguk. "Menurut dia, semuanya bermula 3 tahun lalu. Saat bisnis Pak Bram terpuruk, utang banyak, ditipu partner, rumah hampir disita. Istrinya sakit parah, anaknya butuh biaya sekolah. Di titik itu, katanya, Pak Bram putus asa, Andi menimpali. Ya, tapi semua orang pernah jatuh. Bukan berarti mereka harus..." "Masalahnya," potong Bayu, "Pak Bram ketemu orang yang salah." Ia menarik napas sebelum melanjutkan. Katanya, Pak Bram didatangi seorang lelaki tua yang mengaku bisa membantunya. Lelaki itu tidak dikenal. Datang tiba-tiba ke gudang kayu milik Pak Bram di Turen. Dia hanya berkata kalimat ini, "Kalau kau siap kehilangan sesuatu, kau bisa mendapatkan segalanya." Rama merinding, dan dia percaya omong kosong begitu. "Orang putus asa bisa percaya apa saja," jawab Bayu lirih. Malam itu juga mereka berangkat ke Gunung Kawi. Cerita berlanjut. Malam turun ketika mobil tua yang dikendarai Pak Bram memasuki wilayah Desa Wonosari, desa paling dekat dengan jalur ritual ke Gunung Kawi. Tidak banyak orang yang keluar malam di sana. Udara dingin, sunyi, dan penuh ritual-ritual yang tidak disebutkan sembarangan. "Tunggu," kata Rama. "Gunung Kawi kan banyak yang datang buat doa biasa kan? Banyak pedagang, banyak orang minta kelancaran usaha." Bayu menatapnya tajam. "Itu versi siang hari. Yang datang ke sana tengah malam, itu beda urusan." Menurut cerita Suko, lelaki tua itu memandu Pak Bram menyusuri jalan setapak gelap. Tidak ada bintang, tidak ada suara binatang malam, hanya suara langkah dan desir angin yang berputar pelan di antara pepohonan. "Kamu siap?" tanya lelaki tua itu. Pak Bram mengangguk ragu. "Untuk apa?" "Sebuah perjanjian," jawab lelaki itu singkat. Setelah 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah petilasan tua yang ditutup pagar bambu. Lelaki tua itu mengetuk 3 kali. Hening. Lalu, seseorang muncul dari balik kegelapan. Pria berjubah merah dengan wajah tertutup selendang hitam.
Ia tidak memperkenalkan diri, hanya bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" "Rezeki." "Apa yang akan kamu berikan?" "Apa saja." Tidak ada saksi lain, tidak ada doa, tidak ada sesajen buah 7 rupa atau ritual bunga seperti biasanya. Yang ada hanya selembar kertas lusuh yang harus ditandatangani dengan darah sendiri. "Kontrak," kata Rama tertegun. "Kontrak sama siapa?" Bayu menggeleng. "Gak ada yang tahu. Namun ada satu hal yang pasti. Setiap perjanjian punya harga. Dan harga untuk ini ditentukan satu kalimat yang tertulis di bawah kontrak. Bayar ketika diminta, tidak boleh menolak." "Terus, yang diminta apa?" tanya Andi. Bayu menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya menjawab pelan, seolah takut ada sesuatu yang mendengarkan. "Tumbal keluarga." Malam itu, hujan kembali turun. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Karena dalam hati mereka tahu, kalau cerita ini benar, maka rumah Pak Bram tidak hanya menyimpan rahasia kelam. Rumah itu menyimpan hutang. Hutang yang masih menagih darah. Nama Dimas dulu sering disebut-sebut warga sekitar. Anak bungsu keluarga Bramardana itu terkenal cerdas dan ramah. Ia sering bermain sepeda di depan rumah, suka menyapa tetangga, bahkan sesekali terlihat membantu satpam menyiram taman. Tidak ada yang menyangka anak ceria seperti itu akan menjadi bagian dari misteri paling gelap yang pernah terjadi di lingkungan itu. Hari terakhir Dimas terlihat adalah Minggu sore, 3 tahun lalu. Saat itu, langit cerah dan suara tawa anak kecil masih terdengar di halaman rumah Pak Bram. Seorang tetangga, Pak Wito, sempat melihat Dimas memeluk ibunya sebelum masuk ke dalam mobil hitam. "Mau pergi kemana, Mas?" tanya Pak Wito waktu itu. Bu Rani hanya tersenyum meski matanya tampak sembab. "Liburan sebentar," jawabnya singkat. Tapi satu hal yang terasa ganjil. Tidak ada koper, tidak ada tas, tidak ada persiapan perjalanan sama sekali. Hanya Dimas, Pak Bram, dan sopir. Dan sejak hari itu, Dimas tidak pernah kembali. Keluarganya bilang Dimas sekolah di Singapura, kata Bayu saat menceritakan kejadian itu. Tapi nggak ada bukti, nggak ada foto, nggak pernah telepon, nggak ada komunikasi. Bahkan ulang tahun pun nggak pernah diselamatin. Kalau begitu, kenapa nggak dilaporin ke polisi aja kalau hilang? Tanya Andi. Mau dilaporin? Gimana caranya? Jawab Bayu. Bapaknya bilang anaknya baik-baik aja. Mana ada polisi bisa maksa orang nunjukin anaknya kalau dia bilang lagi sekolah. Rama mengerutkan kening. Tetangga nggak curiga? Oh, bukan nggak curiga, jawab Bayu. Orang-orang takut. Takut kenapa? Bayu menatap mereka serius. Karena setiap orang yang terlalu banyak nanya soal Dimas selalu dapat peringatan. Lah, peringatan gimana? Diteror. Bu Rini adalah salah satu saksi. Ia pernah mencoba mencari tahu keberadaan Dimas. Awalnya hanya sederhana, bertanya baik-baik kepada Pak Bram di depan rumah. Tapi saat itu, pria itu hanya menjawab dengan ekspresi kosong. Dimas baik-baik saja. Hari itu Bu Rini pulang dengan perasaan gelisah. Malamnya, ia terbangun karena mendengar dentingan piano dari arah rumah Pak Bram. Nada yang dimainkan pelan, seperti lagu pengantar tidur. Penasaran, ia keluar ke teras dan menatap rumah itu. Saat itulah, ia melihat sosok anak kecil berdiri di balik jendela lantai 2. Tubuhnya pucat, matanya gelap, dan bibirnya seakan bergerak. Memanggil namanya. Bu Rini. Bu Rini langsung mundur dan menutup pintu rapat-rapat. Sejak itu, ia tidak pernah lagi melewati depan rumah itu sendirian. Cerita lain datang dari satpam perumahan lama yang pernah berjaga di sana, Pak Adnan. Ia mengundurkan diri
Hanya 2 minggu setelah ditempatkan di pos dekat rumah Bramardana. "Ada yang nggak beres di rumah itu," katanya dengan suara bergetar. Setiap malam jam 2:15, ada suara anak nangis. "Dari rumah Pak Bram?" tanya Bayu saat mewawancarainya. Pak Adnan mengangguk. "Awalnya gue kira anak tetangga, tapi sumber suaranya selalu sama, dari balkon lantai 2. Gue mau samperin, tapi tiap gue jalan ke sana, kaki gue nggak bisa gerak, kayak ada yang nahan. Terus lo nggak cerita ke majikan?" Dia menatap kosong. "Gue cuma satpam. Gue digaji buat jaga, bukan buat ikut campur." Tapi pas gue mulai tanya-tanya ke asisten rumah tangga yang kerja di sana, besoknya gue langsung dipindah pos, nggak pakai alasan. "Dipindah atau diancam?" tanya Bayu. Pak Adnan menatapnya dalam-dalam. "Dibilang baik-baik sih, tapi pesan yang gue dapat cuma satu apa, jeda panjang. Berhenti nanya soal Dimas, kalau enggak kamu yang hilang." Sejak malam itu, 3 orang di warung kopi itu terdiam lama. Tidak ada yang menertawakan cerita Bayu. Tidak ada yang menyebut itu hanya gosip. Karena semua detailnya terlalu spesifik untuk sekadar cerita karangan. Rasa dingin merayap di udara. Rama perlahan berkata, "Jadi, kalau benar Dimas dijadiin tumbal, berarti..." Bayu mengangguk pelan. Harga kekayaan Pak Bram adalah anaknya sendiri. Sejak pertemuan malam itu, rasa penasaran Rama semakin menjadi-jadi. Ia merasa cerita ini terlalu gelap untuk dibiarkan begitu saja. "Gua nggak tahu kenapa, tapi gua harus cari tahu sesuatu," katanya pada Bayu dan Andi. "Gua ngerasa ada yang minta tolong dari rumah itu." "Lu gila," saut Andi. "Nyari masalah sama tempat begituan cuma 2 akhir cerita. Hilang atau hilang, pilih yang mana." Tapi Rama sudah memutuskan. Malam itu juga ia mengajak Bayu untuk mendekat ke rumah Pak Bram. Tidak masuk, hanya mengawasi dari luar. Andi awalnya menolak, tapi pada akhirnya ikut juga. "Kalau gue nggak ikut, pasti ada yang mati bodoh. Gue ikut buat ngawasin lu berdua," katanya. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Udara lebih dingin dari biasanya, seolah seluruh lingkungan menolak siapapun yang berkeliaran. Mereka bertiga berdiri di balik pohon mahoni besar di seberang rumah Bramardana. Memperhatikan rumah itu yang terlihat tenang, terlalu tenang. "Lampu ruang tamu nyala," bisik Rama. "Pasti ada orang di dalam," jawab Bayu. "Kalau ada orang, kenapa nggak pernah ada yang keluar?" Tambah Andi. Tidak ada aktivitas apapun di sana. Tidak ada suara. Tidak ada TV menyala. Tidak ada mobil keluar masuk. Hanya keheningan aneh yang terasa menekan. Hingga detik itu, ketika pukul 00.15. Lampu rumah tiba-tiba padam serentak. "Mati lampu?" tanya Andi. Nafas Bayu mulai memburu. "Nggak mungkin. Rumah itu pakai genset khusus. Listriknya nggak pernah mati." Seketika dari dalam rumah terdengar bunyi gesekan. Pelan, menyeret. Kres, kres, kres. "Apa itu?" tanya Rama. "Nggak tahu," jawab Bayu. "Kayaknya suara sesuatu digeser." Tiba-tiba terdengar ketukan go dari salah satu jendela lantai 2. Tok, tok, tok. Mereka bertiga langsung terpaku menatap ke arah jendela itu. Gelap, tidak terlihat apa-apa. Tok, tok, tok. Ketukan itu bukan ketukan orang. Terlalu lambat, terlalu berat, seolah sesuatu yang tidak punya jari sedang mencoba memberi isyarat. "Gua nggak suka ini," kata Andi gemetar. "Kita cabut sekarang." Rama tidak menjawab. Ia terpaku menatap jendela lantai 2. Matanya melebar perlahan. Bayu mengguncang bahunya. "Ram, ayo cabut. Lihat." Suara Rama bergetar. Di jendela, perlahan, sesuatu muncul di balik tirai. Sosok anak kecil, pucat, rambut menutupi sebagian wajah, berdiri menatap mereka. Diameter hanya berdiri,
tapi keberadaannya membekukan darah mereka. "Jangan lihat lama-lama," bisik Bayu. "Kalau itu manggil lu bakal ikut." Rama tidak mendengar. Ia melangkah maju tanpa sadar. "Rama, hei!" Andi mencoba menarik bajunya. Tiba-tiba, sosok anak itu mengangkat tangan. Gerakannya kaku, pelan, mengarah ke mereka. Dan saat tirai tersibak lebih lebar, terlihat jelas anak itu menangis darah. Bayu menarik Rama dan berteriak, "Lari sekarang!" Mereka bertiga kabur dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Udara malam mendadak sangat dingin, seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Ketika akhirnya mereka berhenti di ujung jalan karena kehabisan napas, Rama gemetar hebat. "Astaga, apa itu tadi?" katanya. Bayu menatapnya dengan wajah pucat. Kalau cerita Suko benar, kalau memang tiap perjanjian harus dibayar. Andi menyahut pelan, "Itu tadi, Dimas." Bayu tidak menjawab, tapi semua orang sudah tahu jawaban itu. Yang muncul di jendela tadi malam bukan hantu sembarangan. Itu arwah yang terikat, arwah tumbal. Sejak kejadian malam itu, Rama tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat anak kecil di jendela itu muncul lagi. Mata hitamnya, air mata darahnya, tangan yang menunjuk langsung ke arah mereka. Seolah ingin mengatakan sesuatu, seolah ingin meminta sesuatu, atau memperingatkan. Bayu menelpon Rama keesokan harinya. "Gimana lo? Baik kan? Tidur aja nggak bisa?" jawab Rama. "Gue ngerasa kayak dipanggil balik ke rumah itu." Bayu menghela napas. "Jangan ngomong aneh-aneh, Ram. Kita udah salah besar kemarin. Kita ganggu sesuatu yang nggak boleh diganggu." "Gue nggak ganggu." Rama menatap kosong. "Gue cuma ngerasa Dimas butuh bantuan." "Lu sadar nggak apa yang lu omongin barusan?" Bayu mulai kesal. "Itu arwah tumbal, Ram. Lu pikir bisa diselamatin gitu aja?" "Ada yang aneh," kata Rama. "Kalau itu benar arwah tumbal, kenapa dia muncul ke kita? Kenapa dia nunjuk kita? Kenapa?" Bayu terdiam. Ia ingin marah, tapi ia pun punya pertanyaan yang sama dalam hatinya. Akhirnya, mereka memutuskan satu hal: mencari lebih banyak informasi tentang keluarga Bramardana. Bukan lewat gosip warung, tapi lewat sesuatu yang konkret. Mereka butuh bukti lain selain cerita. Mereka butuh sesuatu yang bisa membawa mereka lebih dalam, kalau mereka memang berani. Dan ternyata petunjuk pertama datang dari tempat yang tidak terduga. Pasar barang antik. Di sebuah kios kuno bernama Toko Serayu. Rama menemukan sesuatu. Bukan niatnya untuk datang ke sana, tapi entah kenapa langkah kakinya membawa dia ke sana. Di sudut toko, tertutup kain beledu hitam, ada sebuah lukisan tua. Rama tidak tahu kenapa, tapi ia merasa harus membuka kain penutupnya. Begitu kain itu tersingkap, ia langsung terdiam. Itu potret keluarga Pak Bram. 4 orang di dalam lukisan. Pak Bram berdiri tegap, Bu Rani duduk anggun dengan kebaya hijau, di sampingnya duduk anak perempuan mereka, dan di depan seorang anak laki-laki kecil, Dimas. Ia mengenakan kemeja putih dan tersenyum kecil, tapi senyum itu aneh. Semakin lama dilihat, semakin terasa senyum itu bukan kebahagiaan, tapi permohonan tolong. Rama memanggil pemilik toko. "Pak, ini lukisan siapa?" Pemilik toko, lelaki tua dengan wajah penuh keriput, menatap lukisan itu dengan sorot berat. "Kalau kamu pintar, kamu jalan sekarang. Jangan beli itu, kenapa?" "Karena lukisan itu bukan untuk dijual. Itu barang yang dititipkan." "Dititipkan siapa?" Lelaki itu menatap Rama lama sebelum akhirnya menjawab lirih. "Orang yang ingin lepas dari dosa, tapi dosanya terlalu besar." Rama semakin penasaran. "Siapa yang nitip ini?" Pemilik toko menjawab pelan.
suaranya nyaris berbisik. Asisten rumah tangga keluarga Bramardana. Dan dia bilang satu hal sebelum pergi. Kalau ada yang berani buka rahasia keluarga itu, tolong siapin nyali dulu. Rama langsung membeli lukisan itu tanpa pikir panjang. Malamnya, ia memanggil Bayu dan Andi ke rumah kontrakannya. Mereka menatap lukisan itu lama. "Ini beneran keluarga Pak Bram," kata Andi pelan. "Bukan itu yang gue takutkan," sahut Bayu. "Coba lu perhatiin, lebih dekat." Mereka mendekat. Semua terlihat biasa. Keluarga kecil, senyum palsu, latar belakang ruang tamu mewah. Tapi ada sesuatu di sudut bawah lukisan. Bayu membungkuk, memperhatikan lebih teliti. "Ini apa?" ujarnya. Rama mencondongkan tubuh. "Kayak tulisan?" "Ya, ada tulisan samar tertutup cat tipis, seperti sengaja disembunyikan." Rama mengambil kain basah, mengusap perlahan area itu. Pelan-pelan, tulisannya mulai terlihat. Tulisan itu berbunyi, "Tolong bebaskan aku. Aku tidak pergi. Aku dikurung." Angin malam tiba-tiba berhembus kencang dari jendela, padahal tertutup. Lampu berkedip-kedip. Bayu mundur satu langkah. Andi memaki panik. Gue udah bilang, jangan mainin ini lagi." Rama menatap tulisan itu tanpa berkedip. "Sekarang, gue yakin," katanya pelan. "Yakin apa?" Bayu menatapnya. Rama menggenggam lukisan itu erat-erat. Dimas nggak mati. Dia masih di rumah itu. Keyakinan Rama bahwa Dimas masih berada di rumah itu membuat semuanya berubah. Bukan lagi sekadar misteri, tapi misi. Misi gila, misi berbahaya. Namun, ia sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Lukisan yang mereka temukan bukan hanya petunjuk, itu adalah pesan langsung dari Dimas. "Apa rencana lu?" tanya Andi gelisah malam itu. Mereka masih berkumpul di rumah kontrakan Rama, duduk melingkar mengelilingi lukisan keluarga Bramardana yang kini seolah menatap mereka kembali. "Kita harus masuk ke rumah itu," jawab Rama mantap. Andi langsung meledak. "Lu udah gila? Itu rumah pesugihan. Lu pikir tinggal masuk aja kayak rumah kosong? Kita kemarin aja hampir..." Bayu memotong cepat. "Kita nggak bisa asal masuk. Rumah itu bukan rumah normal. Gue yakin ada bagian yang..." "Ditutupin, Nek." Rama mengangguk. "Gue rasa Dimas dikurung. Mungkin ruang tersembunyi, ruang bawah tanah, atau seperti tersegel. Dalam lukisan itu dia bilang, 'Aku tidak pergi, aku dikurung.' Berarti dia masih di dalam rumah." Andi tertawa miris. "Lu dengar diri lu sendiri, Ram? Kita mau nyelamatin anak yang udah jadi tumbal? LU? Serius?" Rama menatapnya dalam-dalam. Kalau dia masih minta tolong, berarti dia belum sepenuhnya mati. Hening. Pernyataan itu menggantung di udara seperti ancaman. Bayu menatap Rama lama, lalu bergumam, "Kalau kita mau masuk, kita butuh seseorang yang tahu isi rumah itu." Petunjuk datang lebih cepat dari yang mereka kira. Bayu berhasil menemukan nomor telepon Rakumau Suko, mantan sopir pribadi keluarga Bramardana. Ia yang dulu mengantar Pak Bram ke Gunung Kawi. Tapi begitu Bayu meneleponnya, Suko langsung menutup panggilan saat mendengar nama Bram. Butuh 3 hari sampai akhirnya Suko mau bertemu di tempat yang ia pilih sendiri. Warung kopi tua di daerah Karangploso, tepat di pinggir sawah gelap tanpa lampu. Ia datang dengan jaket hitam, wajah tirus, dan tatapan penuh paranoia. "Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan?" adalah kalimat pertamanya setelah duduk. "Kami cuma mau tahu kebenaran soal Dimas," kata Rama. Suko menggeleng. "Keluar dari ini sekarang juga. Sebelum terlambat, kami nggak bisa. Kami udah lihat sesuatu. Kami tahu ada yang disembunyikan," sahut Bayu. Suko terdiam lama. Lalu ia memejamkan mata, seakan berperang dengan ketakutannya sendiri. "Di rumah itu," katanya lirih, "ada
Satu pintu yang tidak boleh dibuka, tidak peduli apapun yang terjadi. Rama langsung fokus. Pintu di mana? Suko menelan ludah. Lantai 2, ujung lorong kanan. Pintu terakhir, selalu terkunci. Tidak pernah dibuka. Satpam atau ART dilarang mendekat. Kenapa? Tanya Andi. Suko menatapnya dengan mata yang sangat lelah. Karena dari balik pintu itu, kadang terdengar suara anak kecil memanggil ibunya. Semua terdiam. Lu pernah buka pintu itu? Tanya Rama. Suko menggeleng cepat, ketakutan. Siapapun yang mencoba selalu kena musibah. Musibah kayak apa? Pembantu yang penasaran, tangannya kebakar kayak ditimpa besi panas. Teknisi listrik yang iseng, pingsan 2 hari, katanya mimpi dikubur hidup-hidup. Satpam yang nekat dobrak, hilang malam itu juga. Sampai sekarang nggak ketemu. Andi melongo, nyaris tak bisa bernapas. Lalu, menurut lu, apa isinya? Suko menatap mereka lama, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ketika akhirnya ia bicara, suaranya hampir mati. Aku nggak tahu apa isinya, katanya. Tapi aku tahu siapa yang ada di belakang pintu itu. Siapa? Tanya Rama. Suko memandangnya lurus, ketakutan setengah mati. Dimas. Rama mengepalkan tangan. Bayu merasa perutnya melilit. Andi menutup wajahnya sendiri. Ini gila, ini salah, ini berbahaya. Tapi sudah terlambat. Mereka harus membuka pintu itu. Dan mereka tahu, apapun yang ada di baliknya tidak ingin ditemukan. Keputusan untuk mendekati rumah Bramardana membawa mereka pada malam paling gelap dalam hidup mereka. Tidak ada lampu jalan, hanya sinar bulan pucat yang menyelinap di sela pepohonan. Hawa dingin menusuk tulang dan setiap langkah terasa berat, seakan tanah pun menolak kaki mereka. Rama, Bayu, dan Andi saling berpegangan tangan di depan gerbang besi. Pagar tinggi itu tampak tak mungkin diterobos, tapi sesuatu di dalam, sesuatu yang memanggil mereka, terasa menunggu. Lu yakin mau masuk? Tanya Andi, suara gemetar. Kalau ini jebakan, kita nggak bakal keluar hidup-hidup. Rama menatapnya dalam-dalam. Kalau Dimas benar-benar masih di sana, kita nggak bisa diam saja. Lo ngerti itu kan? Bayu mengangguk, meski wajahnya pucat. Kita nggak punya banyak pilihan, tapi kita harus hati-hati. Rumah ini penuh jebakan. Ada ART dan Satpam yang hilang cuma karena mencoba buka pintu yang salah. Mereka bergerak pelan, menyusuri koridor depan rumah yang hening. Setiap langkah menimbulkan gema di lantai kayu. Aroma dupa samar terasa menempel di udara, meski tidak ada satupun sesajen yang terlihat. Lampu-lampu ruang tamu padam total. Hanya terdengar detak jam dinding yang sangat keras dan bisikan angin yang meliuk di sela pintu. Saat mereka mendekati tangga menuju lantai 2, suara piano terdengar lagi. Pelan, tapi jelas. Nada yang sama dengan yang terdengar Rama saat pertama kali melihat jendela lantai 2. Mereka berhenti. Andi menahan napas. Itu Dimas lagi main piano? Bisiknya. Bayu menggeleng. Nggak mungkin. Anak itu entah hidup atau mati. Tapi ini lebih dari sekadar suara. Ini kayak peringatan. Setelah beberapa menit berdiri membeku, Rama mengambil langkah pertama ke tangga. Setiap anak tangga mengeluarkan suara kriik yang mencekam. Semakin mereka naik, suara piano semakin jelas. Dan ketika mereka mencapai ujung lorong kanan, mereka melihatnya. Pintu yang Suko bilang tidak boleh dibuka. Pintu itu berbeda dari yang lain. Kayunya gelap, tua, penuh ukiran aneh yang sulit dimengerti. Ada simbol menyeramkan yang samar terbentuk dari pahatan kayu, seolah memperingatkan siapapun yang berniat membuka. Di bawah pegangan pintu terlihat noda gelap, darah yang kering, atau hanya noda kayu tua, sulit dibedakan dalam cahaya remang.
Rama menghela napas panjang. "Ini dia," katanya pelan. Tangan gemetar saat ia meraih gagang pintu. "Andi, jangan!" Bayu mencoba menahan, tapi terlalu lambat. Begitu pintu terbuka, angin dingin menyerbu. Bau tanah basah dan dupa tua memenuhi hidung mereka. Di dalam hanya gelap. Tapi dari sudut gelap, terdengar suara anak kecil menangis. Pelan tapi menusuk. Rama menggerakkan senter dan cahaya itu menyorot ke sebuah kamar yang hampir tersembunyi. Di sana terlihat kasur kecil, mainan yang berserakan, dan seorang anak duduk di pojok, menunduk. Dimas. Tubuhnya kecil, pucat, dengan mata yang menatap kosong ke arah mereka. Tangannya gemetar saat meraih mereka, tapi bibirnya tidak bergerak. Hanya ada suara yang terdengar di kepala Rama, lirih namun memaksa. "Tolong aku, keluarkan aku dari sini." Andi tercekat, nyaris menjerit. Bayu menunduk, menahan napas. Rama melangkah lebih dekat, dan saat itulah ia menyadari. Kamar itu bukan sekadar ruang biasa. Di sudut terlihat lingkaran hitam dengan dupa yang belum padam, dan simbol aneh yang tergores di lantai. Ada aura gelap yang terasa hidup, menolak siapapun mendekat. Rama menoleh ke Bayu dan Andi. Ini ritual. Mereka nggak cuma menyekap Dimas, mereka mengikat jiwanya. Bayu gemetar. Dan kalau kita salah langkah, kita yang bakal kena. Malam itu, rumah Bramardana bukan lagi sekadar tempat tinggal. Itu pusat energi gelap. Tempat kekayaan dibayar dengan nyawa, dan di tengahnya seorang anak kecil, Dimas. Masih hidup, tapi terkunci oleh kekuatan yang tidak terlihat. Rama menunduk, memandang Dimas, dan berbisik, "Gue gak akan biarin lu di sini sendiri." Suara piano berhenti, hening, tapi udara terasa semakin berat, seolah seluruh rumah menahan napas, menunggu keputusan mereka. Langit masih gelap ketika Rama, Bayu, dan Andi berdiri di depan pintu yang terbuka ke ruang tersembunyi Dimas. Suasana penuh ketegangan, udara dingin menembus tulang mereka, dan aroma dupa tua masih menyelimuti setiap sudut kamar. Dimas duduk di pojok, diam, matanya besar, menatap hampa. Rama tahu mereka tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka harus menghadapi Pak Bram. "Andi, Bayu, kita nggak punya pilihan. Kita harus cari dia," kata Rama pelan, tapi tegas. Bayu menelan ludah. "Lo yakin kita bisa hadapi Pak Bram sendirian? Dia bukan manusia biasa. Semua orang yang coba nyari Dimas hilang." Andi menggeram. "Gue nggak peduli, anak itu masih hidup. Kalau gue nggak ikut, gue nggak bakal bisa tidur." Dengan hati-hati, mereka menyusuri lorong menuju ruang utama. Pintu depan masih terkunci rapat, tapi sebuah jendela samping terbuka cukup untuk mereka masuk. Begitu menjejak lantai ruang tamu, mereka disambut aroma kekayaan dan kegelapan, perabotan mewah, lukisan keluarga, dan lilin-lilin hitam yang mengelilingi simbol aneh di lantai. Semua terasa hidup, penuh aura mengancam. Tiba-tiba, dari tangga utama, terdengar langkah berat. Suara itu pelan, tapi jelas. Rama menatap ke atas dan melihat sosok yang mereka tunggu. Pak Bram sendiri, berdiri dengan jas hitam, wajahnya dingin, dan mata menatap mereka seperti ular yang sedang mengamati mangsa. "Siapa kalian?" Suaranya berat, memecah keheningan. Rama menelan ludah, mencoba terdengar tegas. "Pak Bram, kami tahu. Dimas ada di sini. Lepaskan dia." Pak Bram tertawa pelan, suara yang menggema di seluruh ruang. "Kalian anak muda terlalu berani, atau terlalu bodoh. Dimas bukan anak kalian. Dia adalah jaminan. Harga dari kekayaan yang aku dapat." Bayu hampir kehilangan kata-kata. "Harga? Maksud lu?" "Tumbal." Pak Bram mengangguk, dingin. "Kalian gak ngerti. Kekayaan itu membutuhkan pengorbanan. Banyak yang membayar, dan aku hanya menepati janji yang dibuat.
Dimas adalah bagian dari kesepakatan Rama melangkah maju. Suaranya bergetar, tapi tegas. Ini salah, Pak. Anak itu masih hidup. Dia manusia, bukan barang. Pak Bram menatap tajam. Manusia, semua manusia punya harga, Nak. Dimas hanyalah korban yang membayar harga yang kalian inginkan atau tidak. Kalian berani masuk ke rumahku, melanggar aturan, dan itu berarti kalian ikut dalam perjanjian. Andi menjerit. Kami nggak ikut perjanjian apapun. Kami cuma mau selamatin anak itu. Pak Bram tersenyum tipis, tapi matanya tetap dingin. Kalian sudah terlalu jauh. Sekarang, kalian harus membuktikan niat kalian. Ada ritual malam ini. Ritual untuk mengikat atau melepaskan. Pilihan ada di tangan kalian. Tapi ingat, kesalahan sekecil apapun bisa membuat kalian lenyap. Rama, Bayu, dan Andi menatap satu sama lain. Mereka tahu risiko. Semua yang mereka dengar tentang Satpam dan ART yang hilang bukan hanya cerita. Sekali salah langkah, mereka bisa jadi tumbal berikutnya. Pak Bram kemudian mengangkat tangan, menunjuk ke lingkaran simbol yang mengelilingi Dimas. Lilin-lilin hitam menyala sendiri, dan udara menjadi semakin berat. Kalau kalian benar-benar ingin menolong Dimas, kalian harus masuk ke lingkaran ini dan menghadapi kegelapan sendiri. Rama menatap Dimas. Anak itu masih menunduk, gemetar, tapi matanya menyiratkan satu hal, kepercayaan penuh kepada Rama dan teman-temannya. Bayu menatap lingkaran itu, ragu. Gue nggak yakin kita bisa. Rama menggeleng. Kalau kita nggak coba, dia nggak akan selamat. Pak Bram tertawa pelan, hampir seperti bisikan angin di malam gelap. Beraninya kalian, mari kita lihat apakah keberanian itu cukup untuk menghadapi harga kekayaan. Dan malam itu, ritual yang menentukan hidup Dimas dan nyawa mereka sendiri baru saja dimulai. Rama, Bayu, dan Andi berdiri di tepi lingkaran lilin hitam. Lilin-lilin itu berkedip, meski udara sama sekali tidak bergerak. Aroma dupa menyengat menusuk hidung, bercampur bau tanah basah, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah lingkaran, Dimas duduk mematung, matanya besar, menatap mereka tanpa suara. Semua seakan menahan napas, menunggu langkah berikutnya. Sekarang kalian harus pilih, kata Pak Bram, suaranya berat dan dingin. Masuk ke lingkaran ini, atau biarkan anak itu tetap menjadi harga kekayaan yang aku bayar. Pilihan ada di tangan kalian, tapi ingat, salah langkah dan bukan Dimas yang akan hilang, tapi kalian. Rama menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Dimas, melihat wajah pucat dan tubuh kecil yang gemetar. Tidak ada waktu untuk takut. Kita lakukan ini, katanya. Tanpa menunggu persetujuan Bayu dan Andi, ia melangkah masuk ke lingkaran, merasakan hawa dingin menusuk setiap pori-pori kulitnya. Bayu mengikutinya, menutup mata sebentar sebelum masuk. Andi terakhir, langkahnya berat, tangan gemetar. Begitu mereka bertiga berada di dalam lingkaran, lilin-lilin seolah menari lebih liar. Bayangan mereka membesar dan memutar di dinding, menimbulkan efek seperti raksasa yang mengintai. Pak Bram berdiri di luar lingkaran, matanya seperti menyapu seluruh tubuh mereka. Rasakan kegelapan, hadapi ketakutan kalian sendiri. Itu satu-satunya cara untuk membuka ikatan yang menahan Dimas Rama menutup mata, mencoba menenangkan diri. Dalam kegelapan yang terasa hidup itu, ia mendengar suara Dimas lagi, sangat pelan, seperti berbisik di telinganya. Tolong aku tidak mau di sini. Setiap kata anak itu menembus hati Rama, membuatnya bergerak lebih mantap. Ia mengulurkan tangan ke arah Dimas, yang perlahan menatapnya, seolah mencari pegangan terakhir. Bayu, yang awalnya ragu, akhirnya menunduk dan menyentuh bahu Dimas. Tiba-tiba,
Dari langit-langit terdengar suara gemuruh halus. Lilin berkedip lebih cepat. Bayangan di dinding berputar liar. Dan aroma dupa berubah menjadi panas yang menusuk kulit. Semua terasa hidup, menolak kehadiran mereka. Ini gila, bisik Andi. Apa yang terjadi? Pak Bram tersenyum tipis. Kalian melihat kegelapan itu harga kekayaan. Dan kalian berani membayar. Rama menatap Dimas, berkata pelan, pegang tangan gua. Kita keluar dari sini. Anak itu mengangguk. Begitu mereka menyentuh tangannya, udara di dalam lingkaran seakan bergetar. Dingin menusuk berubah menjadi panas membakar. Suara gemuruh berubah menjadi tangisan, jeritan halus yang seolah berasal dari seluruh rumah. Dengan satu tarikan napas panjang, mereka menarik Dimas keluar dari lingkaran. Lilin-lilin langsung padam, simbol di lantai memudar, dan rumah menjadi sunyi. Amat sunyi, seolah baru saja menahan napas selama berabad-abad. Pak Bram berdiri diam, wajahnya pucat, tapi matanya tetap dingin. Kalian berhasil, tapi ingat, harga itu akan selalu ada. Kekayaan ini tidak pernah gratis, dan Dimas tidak sepenuhnya bebas. Selalu ada hutang yang harus dibayar. Rama menatap Dimas, masih kecil dan pucat, tapi hidup. Kita akan bawa kamu pergi, katanya. Bayu menepuk pundak Rama. Kita selamat, tapi rumah ini, aku nggak yakin orang bisa selamat dari sini 2 kali. Andi hanya mengangguk, gemetar menatap pintu keluar. Mereka bertiga akhirnya menuntun Dimas melewati tangga dan keluar dari rumah Bramardana. Udara malam terasa ringan, meski aroma dupa tua masih tersisa di hidung mereka. Di luar, mobil menunggu. Dimas duduk di kursi belakang, diam, matanya masih kosong, tapi ada sedikit cahaya. Cahaya harapan yang baru tumbuh. Rama menyalakan mesin mobil. Mereka meninggalkan rumah itu, dan suara piano yang dulu menakutkan kini hilang. Tetapi di hati mereka, satu hal jelas. Harga kekayaan itu bukan hanya tentang harta. Harga kekayaan adalah nyawa, dan satu anak kecil pernah menjadi harganya. Saat mobil menjauh, Rama menatap kaca spion. Dari jendela lantai 2, mata Pak Bram menatap mereka. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya menunggu bayaran berikutnya. Dan malam itu, mereka tahu kisah ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Harga sebuah kekayaan tidak pernah benar-benar lunas. Dan begitulah, Dimas berhasil keluar, tapi rumah itu tetap berdiri, diam, menunggu. Pak Bram menatap dari jendela, seolah bilang, harga kekayaan belum lunas, siapa lagi yang berani masuk? Jadi, kalau kalian suatu saat nemuin rumah yang terlalu sunyi, terlalu mewah, atau terlalu sempurna untuk sekadar tinggal, pikir-pikir dulu. Karena kadang yang terlihat biasa menyimpan bayaran yang gak pernah kalian siapin. Kalau kalian berani, gue bakal bawa cerita-cerita lain dari Gunung Kawi, dari rumah-rumah tua, dari legenda tumbal yang nyata, yang mungkin lebih menyeramkan dari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain notifikasi. Siapa tahu, cerita berikutnya kamu jadi saksi langsung